Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Putri Alvina Eka Kurniawati dengan NIM 203131053. Saya Anissa Ahmad-Purwi dengan NIM 203131067. dan saya sendiri Nurkasana dengan NIM 203131068. Di sini kami akan memanfaatkan barang sisa yang akan digunakan untuk membuat alat bermain untuk anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Putri Alvina Eka Kurniawati dengan NIM 203131053 akan membuat dakon menggunakan bahan bekas yang alatnya ada kelereng, mika, atau ini ada botol, lem, kertas origami, kertas warna, dan gunting. Yang terakhir ada kardus bekas. Langkah pertama, ambil kertas warna, lalu tempelkan di kardus. Lem kemudian memakai lem bolak-balik bisa, lem kertas juga bisa. Kurang lebih seperti ini. Kemudian tempel mika, gunting kertas origami menjadi 4 bagian ya. Tempelkan di sini dulu menggunakan lem. Permainan dakon dapat mengembangkan 5 aspek. 1. Kognitif, meningkatkan kemampuan berhitung dengan belajar dan memecahkan masalah, berpikir logis dan berpikir simbiotik pada anak. Bahasa, memahami aturan dalam sesuatu permainan. Sosial, memahami peraturan dan disiplin. Seni, bermain warna dengan berbagai media dan membuat berbagai bentuk dari kertas, daun-daun, dan lain-lain.
motorik mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Di sini saya akan membuat drum mainan dari bahan sisa untuk anak usia dini. Yang pertama, kita gunting dulu bawahan gelas agar sama rata ukurannya. Lalu, potong juga atasan dari gelas yang lainnya, lalu masukkan ke dalam gelas seperti ini agar bawahan gelas juga kokoh. Jika sudah, kita ambil kertas karton yang sudah digunting sesuai dengan ukuran gelas, lalu beri double tip dan tempelkan ke gelas dan rapikan. Nah, jika sudah, kita membuat penutupnya menggunakan kardus yang digunting lingkaran yang sesuai dengan tutup gelas. Nah, jika sudah, gunting juga kertas karton sesuai lingkaran kardus. Nah, lalu tempelkan. Jika sudah, tempelkan juga di bawah gelas. Lalu rapikan. Nah, selanjutnya ambil kertas bekas, lalu kepal-kepalkan. Masukkan kertas bekas yang sudah dikepal-kepalkan ke dalam gelas. Tujuannya agar gelas lebih sedikit kokoh saat dipukul nanti. Jika sudah, lalu tempelkan tutupnya juga. Nah, jika sudah seperti ini, bisa juga dihias seperti ini. Nah, jika sudah dihias, kita membuat pemukulnya. Pemukulnya dibuat dari kelereng yang dibungkus dengan kertas bekas, lalu diberi tusukan, lalu diikat dengan karet gelang seperti ini. Sudah jadi. Nah, jadi cara mainnya itu seperti ini. Dan bisa juga untuk mendampingi nyanyi seperti ini. Kadang Idris membantu, Sohib Ibrahim dan Lut, Ismail Ishak Yakub, Yusuf Ayub dan Syuaib, Musa Harun Yulkifli Daud, Sulaiman Tunis Ilyasa, Yunus Zakaria Yahya, Isa Akhirnya Muhammad. Jadi memainkan drum mainan dari bahan sisa untuk anak usia dini dapat mengembangkan 5 aspek perkembangan untuk anak usia dini, yaitu ada aspek kognitif, aspek bahasa, sosial emosional, seni, dan aspek fisik motorik. Aspek yang pertama adalah aspek kognitif. Dalam memainkan drum ini, anak dapat mengenal benda berdasarkan fungsi seperti gunting untuk memotong, pensil untuk menulis, pemukul drum untuk memukul drum, dan sebagainya. Aspek yang selanjutnya adalah aspek sosial emosional. Dalam memainkan drum ini, yang pertama, anak dapat menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua, anak dapat mengendalikan perasaan. Yang ketiga, anak dapat menunjukkan rasa percaya diri. Yang keempat, anak dapat memahami peraturan dan disiplin, dan juga anak bangga terhadap hasil karya sendiri. Aspek yang selanjutnya adalah fisik motorik. Anak dapat mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Nah,
aspek yang selanjutnya adalah bahasa. Dalam bermain ini, anak dapat menyimak perkataan orang lain, seperti ibu atau guru memerintahkan anak, lalu anak melakukan perintah tersebut. Aspek yang terakhir yaitu aspek seni. Yang pertama adalah memainkan alat musik atau yang dapat membentuk irama yang teratur. Yang kedua, anak dapat bernyanyi diiringi dengan drum mainan tersebut. Di sini saya akan membuat puisi box dengan menggunakan bahan bekas untuk anak usia dini. Bahan-bahannya yaitu yang pertama ada cat air, kemudian ada box bekas atau kardus bekas, kemudian ada kertas bekas, kemudian ada tali rafia, gelang karet, double tip, gunting, cutter, stick es krim, ballpoint, kuas, mika kecil, dan yang terakhir yaitu yang lupa saya cantumkan di foto yaitu ada plastik. Baik, pada langkah pertama kita bentuk plastik menjadi bentuk kotak. Setelah itu kita gambar juga kotak di atas kardus dengan menggunakan stick es krim dan juga ballpoint. Setelah kotak jadi, kita cutter kotak tersebut dengan menggunakan cutter dengan perlahan. Baik, pada langkah kedua kita ambil plastik, kemudian kita gambar bulat dan kita gunting tengahnya. Setelah itu kita tempel plastik tersebut di atas kotak yang tadi sudah kita cutter. Kita tempel dengan menggunakan double tip. Baik, pada langkah selanjutnya kita buat gambar garis-garis di atas kardus dengan menggunakan ballpoint. Setelah kita gambar, kita cutter garis-garis itu dengan menggunakan cutter secara perlahan-lahan. Setelah di cutter, kita akan merenggangkan garis-garis itu dengan menggunakan stick es krim. Baik, pada langkah keempat kita buat garis dengan menggunakan ballpoint dan kita cutter, kemudian kita renggangkan juga dengan menggunakan stick es krim. Setelah itu kita buat pola titik di atas kardus dan kemudian kita lubangi dengan menggunakan gunting. Selanjutnya kita ambil kertas bekas, kemudian kita gunting kecil-kecil dan kita bulat-bulatkan dengan menggunakan tangan. Kita bulatkan beberapa kertas bekas tadi sehingga membentuk bulatan. Nah, pada langkah ketujuh kita warnai stick es krim dengan menggunakan cat air dan dengan menggunakan kuas. Warnai beberapa stick es krim dengan berbagai warna. Baik, pada langkah selanjutnya kita ambil tali rafia, kemudian kita gunting menjadi 4 bagian. Nah, mengguntingnya agak panjang-panjang ya. Kemudian kita masukkan tali rafia tersebut ke dalam lubang yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita ikat ujung tali rafia. Kemudian ikat juga ujung tali rafia yang satunya. Masukkan tali rafia ini ke dalam semua lubang sehingga semua lubang sudah tertutupi oleh tali rafia. Nah, cara bermainnya cukup mudah ya teman-teman. Kita ambil beberapa bola-bola kertas, lalu kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat. Setelah itu kita ambil stick, kemudian kita masukkan satu persatu ke dalam garis-garis yang sudah kita buat juga. Masukkan satu persatu secara pelan, kemudian setelah itu masukkan juga ke dalam garis-garis yang ada di samping tadi. Kemudian kita ambil karet gelang, kemudian kita masukkan karet gelang ke dalam stick es krim yang ada di atas. Kemudian kita tarik tali rafia satu persatu sampai memanjang. Selesai. Baik, itu tadi alat bermain yang dapat digunakan oleh anak usia dini dengan usia 2-3 tahun. Adapun aspek perkembangannya yaitu yang pertama fisik motorik.
pada anak usia 2-3 tahun, koordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih. Nah, jadi dengan menggunakan alat bermain itu tadi, anak dapat belajar mengkoordinasikan jari tangan untuk memegang benda-benda pipih. Seperti yang ada pada alat bermain itu tadi, yaitu ada tali rafia dan juga ada stik es krim. Baik, aspek selanjutnya yaitu aspek perkembangan bahasa, yaitu memahami perintah sederhana seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan dari dalam kotak. Nah, pada alat bermain itu tadi kita dapat memberikan perintah sederhana kepada anak usia dini, yaitu untuk memasukkan bola-bola kertas ke dalam lubang yang sudah ada, seperti itu. Kemudian aspek kognitif. Pada aspek ini, anak usia 2-3 tahun itu konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang tua. Nah, jadi ketika anak bermain dengan menggunakan alat bermain itu tadi, anak-anak dapat melatih konsentrasinya dalam mengerjakan sesuatu, yaitu perintah dari orang dewasa atau guru yang ada di dekat mereka. Jadi guru hanya memberikan perintah, kemudian yang melakukan itu anak itu sendiri. Jadi dia dapat melatih konsentrasi yang ada pada dirinya. Baik, aspek perkembangan selanjutnya yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Jadi pada aspek ini anak itu dapat bermain bersama berdasarkan aturan tertentu. Nah, jadi guru dapat memberikan aturan-aturan sederhana yang diberikan kepada anak untuk mereka lakukan, seperti guru dapat memberikan petunjuk bahwa alat bermain itu tadi dapat dimainkan oleh 2 orang. Jadi nanti anak yang pertama dapat memasukkan kertas ke dalam lubang yang ada, kemudian memasukkan stik ke dalam garis-garis lubang yang ada. Kemudian anak kedua dapat bermain memasukkan karet ke dalam stik-stik dan juga menarik tali rafia yang sudah ada. Aspek selanjutnya yaitu aspek perkembangan seni, yaitu memperhatikan dan mengenali suara yang bernyanyi atau berbicara. Dengan bermain dengan menggunakan alat itu tadi, anak-anak dapat melatih perkembangan aspek seninya, yaitu dapat membedakan antara suara-suara, yaitu suara temannya, kemudian suara guru. Baik, itu tadi 5 aspek perkembangan pada anak usia 2-3 tahun. Nah, jadi dengan bermain alat bermain itu tadi, anak-anak dapat melatih perkembangan yang mereka miliki sehingga perkembangan mereka lebih optimal lagi. Baik, itu tadi 3 alat bermain dari bahan sisa yang dapat digunakan bermain untuk anak usia dini. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.